Ya, 1, 2, 3. Dan halo guys, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan ini itu paket Nokia 53 gua. Boxnya ternyata gede ya guys, karena di PO itu ada banyak banget bonusnya. Dan hari ini gue mau unboxing dan tunjukin ke kalian semua apa aja isi dari box dari Nokia 5.3, sekaligus nunjukin kayak gimana HP-nya guys. Karena ini menarik ya, setelah Nokia cukup lama kayak vakum, dalam artian nggak ngerilis device baru yang Android One. Wow, ya, ternyata ada cukup banyak ya paket di dalamnya guys. Kita dapat ada power bank ya. Ini power bank Fumi mereknya ya, 10.000 mAh. Kemudian kita dapat juga nih guys. Nah, ini HP-nya ya, Nokia 5.3 yang bakal kita unboxing hari ini ya. Dan ini dapat satu lagi bonus yang menurut gue cukup menarik sih ya untuk dipakai juga. Nah, ini adalah JBL T450BT ya, ini wireless headphone. Jadi mungkin bakal gue unboxing atau review di video yang lain ya. Tapi ya sekarang kita mau fokus sama Nokia 5.3 nya nih guys. Ya, kita buka dulu untuk plastiknya ya. Jadi ini tuh yang resmi, dia garansi TAM guys. Dan gue penasaran aja, setelah Nokia cukup lama nggak ada kabarnya ya, di sini terakhir tuh gua review tuh Nokia 4.2 kalau nggak salah ya. Tuh sekarang bisa ada 5.3 ini guys. Oke, jadi boxnya kayak gini ya. Kalau kalian perhatikan nih di sini Nokia 5.3, dan dia udah langsung apa ya, kayak bundling ya sama paket internet ya dari Telkomsel ya. Ada paket tahu 30 GB, nggak tahu deh apa, ntar kita lihat. Karena dia pakai Android One, di sini ada jaminan untuk update Android selama 2 tahun ke depan ya. Jadi dia bakal dapat Android 11 juga. Kemudian kalau di belakang ini ada detail specs-nya ya, untuk layarnya, kemudian specs chipset yang dipakai ya. Dan kita lepas semua segelnya dulu. Ya. Bungkusnya simple banget ya untuk boxnya sendiri, cuman begini doang. Dan ya, ini kita langsung disuguhin sama HP-nya guys. Wow, sekilas kayaknya build quality-nya juga khas Nokia ya, mantep banget gitu HP-nya. Terus kemudian kita dapat juga nih ada SIM tray ejectornya ya, dan juga udah SIM tray ejector aja di sini. Lalu ada juga ini kita dapat soft case beningnya guys. Nah, kayak gini ya, cukup tebal untuk soft case-nya ini. Dan ini dia, kita udah bundling juga sama Telkomsel 4G ya, jadi udah ada nomor SIM-nya. Cuman kalau kalian udah ada nomor, ya udah buat apa gitu kan, nambah-nambahin ini tanggungan. Terus kemudian ini ada garansi Nokia ya dari Koala. Jadi kayaknya Nokia kerjasama deh sama Mandiri Koala ini. Jadi ya tidak perlu takut ketika HP rusak, kami siap menjamin risiko. Dan ada voucher code-nya ya di sini ya. Kayaknya nggak tahu ini udah bundling sama Nokia atau kita masih kayak ditawari penawaran ekstra untuk asuransi, nggak ngerti juga. Ntar kita coba aja cek. Kemudian di sini ada apa nih, kartu garansi ya, kartu garansi Nokia-nya. Nah, ini gue lebih seneng yang begini nih. Terus kemudian ada buku panduannya juga guys. Oke. Lalu untuk di dalam ini, nah ini chargernya khas Nokia ya. Ini charger yang 10 watt guys, jadi nggak gede-gede amat, bukan fast charging juga ya, jadi biasa aja. Kemudian ini kita dapat, wow, dapat earphone-nya. Setelah sekian lama beli HP nggak dapat earphone. Nah, ini earphone-nya juga earphone-nya Nokia ya, yang hitam itu loh guys ya. Dan ada tulisannya Nokia juga di sini. Ini mirip-mirip sama earphone-nya waktu zamannya Lumia dan lain-lain. Kemudian di sini kita juga dapat untuk kabel chargernya. Ini kabel chargernya kalau kita lihat, nah kabel chargernya ini guys, itu yang USB Type-C. Oke. Dan udah itu aja sih ya untuk
kelengkapannya. Jadi kita mau fokus sama HP-nya aja dan kita singkirin dulu untuk semuanya ini. Oke, ini dia smartphone-nya Nokia 5.3 dan di apa namanya ini plastiknya ini ya, segelnya ada nunjukin push untuk tombol Google Assistant di sini guys. Dan kita langsung aja buka ya. Kayak apa sih HP-nya? Gue juga penasaran banget. Wis, wow, masih ada stikernya lagi guys. Dan di sini ada detail keunggulannya ya di layarnya ini. Yang pertama dia dapat 2 tahun upgrade Android ya. Jadi Android, kalau ini datang dengan Android 10 maka bisa Android 11, Android 12 itu yang dijual sama Nokia dengan Android One ini. Kemudian ada AI power quad kamera ya. Ini quad kamera yang di belakang nih guys. Jadi ini kombinasi dari 13 megapiksel kamera utama, kemudian 5 megapiksel ultra wide, ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth kamera. Terus kamera depannya ini 8 megapiksel ya, dan di sini tertulis ada 6,55 inch display. Layarnya udah gede, cuman sayang banget untuk resolusinya masih HD plus, tapi kita lihat aja nanti kualitas gambarnya kayak gimana. Dan ada baterai 4000 mAh yang diklaim bisa bertahan selama 2 hari di sini guys. Jadi langsung aja kita buka ya dan kita lihat lebih detail lagi. Kita nyalain dan ini tuh speaker ternyata guys. Oke. Ya, 1 2 3. Dan langsung aja kita nyalain kali ya. Sambil gue jelasin juga nanti untuk part-partnya dan juga masing-masing portnya guys. Nah, ini dia Android One. Dan udah cukup jarang ya ada Android One resmi yang masuk ke Indonesia. Jadi Nokia ini sebenarnya punya nilai plus kalau misalkan mereka mau rajin rilis device Android One dengan segmen mulai dari low, mid, sampai high. Untuk layarnya ini 6,55 inch ya, dengan ada notch di sini, water drop notch. Dan untuk bezelnya sendiri masih cukup lebar guys, di kiri, kanan, atas, bawah ya. Cuman bawahnya untuk chinnya nggak terlalu lebar kayak banyak smartphone lainnya. Cuman di sini ada tulisan brand Nokia-nya aja ya, kecil di sini guys. Kalau kita ke belakang, nah ini tadi gua udah jelasin juga untuk kameranya ya, detailnya dia ada 4 kamera belakang dan di sini tuh ada flashlightnya guys. Dan modulnya dia dibentuk bulat ya. Dikala banyak smartphone pakai modul kotak, Nokia pakai yang bulat kayak gini. Dan untuk desainnya sendiri gua ngelihatnya sebenarnya kayak rada gimana ya, rada aneh dikit sih kalau menurut gua, tapi tulis di komentar menurut kalian kayak gimana. Dan untuk di bawahnya modul ini ada fingerprint sensornya dan ada brand Nokia-nya di sini guys. Untuk bodinya sendiri dia polikarbonat ya semuanya, dan ini warnanya ini yang apa sih, charcoal bukan yang hitam kayak hitam pekat gitu, enggak, tapi kayak warnanya areng gitu loh, batu bara gitu ya. Untuk finishingnya sendiri dia bagus ya, dalam artian dia nggak ngambil approach kayak glossy atau approach yang lainnya ya, kayak yang banyak dipakai oleh brand di kelas mid range ke bawah, tapi dia ngambil yang matte, jadi dia agak ngedove gitu guys, dan dia soft ya feelingnya di tangan. Dan ada juga ada patternnya sih di sini ya, keren sih untuk belakangnya ini. Kemudian untuk framenya dia plastik juga, jadi bukan metal ini ya, meskipun sekilas rasanya kayak metal tapi bukan, dia plastik guys. Oke, sambil gua nungguin prosesnya nih selesai ya, kita mau jelasin aja untuk port-portnya guys. Jadi kalau kalian perhatikan di bawah ini kalian dapat ada lubang mic-nya, kemudian ada juga USB Type C ya, dan dia ada lubang speakernya di sebelah kanan dari smartphone guys. Terus di sebelah kanan guys ini ada tombol power ya, dan tombol powernya ini bisa nyala ya kalau kita cas atau ada notif. Jadi ini kayak di Nokia 4.2 sebelumnya yang tombol powernya bisa nyala. Kemudian ada tombol volume up dan juga volume down. Dan di sebelah kiri guys ini ada tombol Google Assistant ya, dan ini tuh udah dedicated. Jadi kalau kalian tekan di sini dia langsung keluar Google Assistant-nya guys. Dan selain itu juga ada SIM tray-nya yang bakal kita lihat dulu. SIM tray-nya ini kayak gimana. Nah ini untuk SIM tray ejectornya ini rigid nih, harusnya nih yang kemarin gue sempat unboxing yang iPhone SE 2020 itu jelek banget, yang punya Nokia ini bagus, jadi gampang ngeluarnya ya. Dan untuk
SIM tray-nya dia udah tipikal yang dual SIM sekaligus micro SD ya, dan untuk micro SD-nya ini dia support sampai 512 GB. Jadi kalau kalian butuh storage ekstra bisa pasang micro SD-nya barengan sama dual SIM-nya guys. Lalu di bagian atas ini ada headphone jack 3,5 mm dan juga ada lubang mic lagi. Oke, sekarang kita mau lihat nih layarnya. Ternyata ya layarnya itu meskipun resolusinya HD+, tetapi jernih juga ya. Jadi udah bagus sih untuk layarnya tampilannya, dan ukurannya juga luas karena ini 6,55 inch, dan seperti yang kalian lihat ya tampilannya tajam untuk ukuran resolusi HD+ kayak gini guys. Dan untuk platformnya dia sendiri dia pakai Android One, jadi dia cenderung pure Android ya. Kalau kita swipe up dia langsung ke app drawernya, terus kalau kita swipe ke sini dia langsung ke Google Feed. Jadi tampil berita-berita sesuai dengan personalize-nya kita guys. Jadi kayak gitu ya, dan swipe seperti biasa untuk notifikasi. Dan yang gue suka kalau Android One itu pasti apa ya, kayak ringan ya, dan clean juga karena dia kan emang stok ibaratnya, stok Android seperti itu guys. Dan update-nya yang pasti sih dia update-nya cukup lama, sampai ada jaminan 2 kali upgrade Android-nya. Nah sekarang kita lihat guys, dia basis Android-nya yang dipakai apa. Harusnya sih udah Android 10 ya. Dan kalau kita lihat di setting about ya, dia udah pakai Android versi 10 guys. Jadi kalau kita tap, nah ya, dan udah dapat jaminan di websitenya Nokia, udah dipastikan kalau dia bakal dapat upgrade Android 11 juga, dan dapat upgrade tentunya Android 12 juga. Jadi kalau kalian termasuk tipikal orang yang pengen smartphone yang nggak cuman apa ya, kayak masalah specs dan lain-lain, tetapi juga mementingkan yang namanya jangka panjang untuk support dan juga softwarenya ya, maka Android One kayak Nokia 53 ini bisa jadi pilihan sih ya. Dan kalau kita coba nih untuk kameranya ya, kita coba aja langsung kameranya. Oke, jadi kameranya kayak gini guys. Ini kamera utamanya yang 13 megapiksel, cukup bening ya. Dan karena ada cukup banyak lensa di belakang, jadi ini kita bisa langsung pindah ke ultra wide yang 5 megapiksel. Bagus ya untuk Nokia, emang untuk kamera juga bagus sih guys. Dan ini kamera makronya yang 2 megapiksel untuk foto objek jarak dekat ya. Dan ada satu lagi depth, itu kalau kalian pakai buat foto portrait ya, itu bisa manfaatin lensa depth-nya untuk dapetin efek yang bokeh guys. Dan kemudian kalau kita lihat untuk menu-menunya sendiri, ada selain portrait ada foto dengan perpindahan lensa di sini ya. Kemudian ada video, dan untuk videonya ini kita juga bisa manfaatin semua lensanya ya, ultra wide. Makronya juga bisa bikin kita pakai video makro di sini guys. Jadi udah bermanfaat juga nih lensanya, karena ada beberapa apa ya, kayak smartphone yang udah ada lensa makronya tapi cuma bisa dipakai buat foto doang, itu juga ada. Kalau ini kan videonya juga udah bisa ya. Dan ada night juga, dan untuk night ini kita bisa pakai yang kamera ultra wide dan kamera utamanya guys. Jadi untuk kamera ini udah bagus ya. Lalu kemudian untuk videonya gue penasaran ya untuk resolusinya kayak gimana. Dan di video di sini untuk resolusinya, untuk kamera belakang ini bisa kita atur sampai Ultra HD yang 4K, dan kalau depan ini maksimal sampai di Full HD. Dan kalau untuk kamera depannya kayak gini guys, jadi dia kamera depannya 8 megapiksel ya untuk kamera selfie-nya. Dan untuk menu-menunya sendiri seperti yang kalian lihat di sini ada foto, kita bisa juga ambil portrait ya. Jadi portraitnya ini pakai software, kita coba. Oke, kalau portrait apakah dia akurat untuk separasinya? Oh lumayan akurat guys ya. Untuk portrait hasilnya bagus ya di kamera depannya ini. Kemudian ya kalau kita coba untuk menu-menu yang lain lagi, ini gimana bedanya? Oh ini ini ada foto. Untuk fotonya sendiri udah lumayan sih ya, 8 megapiksel mah udah cukup kalau kita pakai buat harian. Kemudian ada video juga guys, ini videonya yang maksimal di Full HD tadi ya. Kemudian ada night mode juga kalau kita pakai. Oh night mode-nya nggak bisa di kamera depan, jadi night mode-nya cuman bisa di kamera belakang aja, kamera depan nggak support night mode. Nah untuk kamera depannya sendiri dia punya efek ya, efeknya ini, nah ini beautify, dan pakai UI-nya yang khasnya Nokia itu ya, yang bulat gini. Dulu kalau kalian ingat di era Lumia itu untuk ngatur manualnya juga bulat gini. Dan ini juga seperti yang kalian lihat kalau kita naikin mukanya jadi mulus tapi ngartun gitu ya, kayak so fake. Dan kalau kita ini natural dia, tengah-tengah masih oke sih.
Kemudian untuk hasil Antutunya ya, kalau kalian penasaran, skor Antutu dari Nokia 5.3 ini itu dapat berapa nih? Dapat 176.547 ya, 176 ribuan ya, dan ini skor yang bisa dibilang mid range ya, mid range, cenderung lower mid range. Dan kalau kita perhatikan nih guys, untuk speknya sendiri dia pakai chipset Snapdragon 665 ya, Snapdragon kelas menengah. Kemudian dia juga pakai 6 GB RAM dan 64 GB storage. Untuk RAM dan storage-nya udah lumayan ya, dan untuk chipsetnya ya emang sesuai dengan kelasnya. Kemudian kalau dari sisi experience penggunaan sih gua coba buat browsing dan yang lain-lain ini ya smooth aja. Jadi kalau dipakai buat harian kayak pindah-pindah tab, kemudian multitasking juga masih oke guys ya. Jadi kalian bisa pakai buat harian dengan lancar. Dan kalau kita pakai buat kayak apa ya, kayak misalnya gaming, kita mau coba aja ya, kita mau pakai buat main PUBG guys. Nah, ini kita mau coba buat PUBG guys. Jadi kalau di PUBG itu, buat kalian penasaran ya, untuk grafiknya itu maksimal bisa di setting balance ya. Kalau kita ke HD dia udah nggak bisa. Jadi settingnya balance untuk grafis, dan frame rate-nya medium. Dan kalau kita coba pakai style realistik dengan anti aliasing enable dan juga setting-setting yang lain enable, kita mau tes ya, selancar apa sih HP ini dipakai buat main PUBG. Oke guys, jadi kalau kita buat main di setting tertinggi yang bisa dia handle ya, yaitu balance dengan frame rate medium, itu lancar guys untuk experience-nya ya, dan grafisnya juga bagus, sudah cukup banget kalau kita buat main PUBG ya. Dan kita mau coba nih guys untuk naik kendaraan ya. Biasanya sih kalau kita naik kendaraan itu akan teruji banget untuk performanya, karena ini kan rendernya butuh cepet ya kalau kendaraan ini. Kita coba guys. Dan ternyata dengan Snapdragon 665 ini dia bisa main dengan mulus ya di setting balance. Ada satu fitur lagi nih guys yang mungkin bakal kalian suka ya di Nokia 5.3 ini, yaitu NFC. Jadi HP ini tuh udah dilengkapi dengan NFC, dan kita mau cek ya untuk memastikan apakah benar. Jadi kita buka aja aplikasi e-money dan kita tinggal tempelin aja nih untuk e-money-nya, tuh langsung kedetek ya guys untuk saldonya. Jadi kalau kalian tipikal orang yang butuh banget untuk top up atau cek saldo e-money, ini bakal berguna ya fitur NFC-nya ini. Oke, jadi segitu dulu ya untuk video unboxing dan juga quick review dari Nokia 5.3 yang bisa gue bagiin hari ini guys. Dan kalau bisa gue simpulin ya, untuk HP-nya ini sendiri masih Nokia banget. Dalam artian dengan harga 3 jutaan kalian dapat specs yang pas-pasan ya, performance-nya juga pas-pasan. Cuman dengan kualitas build dan juga kualitas hardware yang bagus sih ya. Karena kalau dari bodinya sendiri, ini emang kesannya nggak mewah karena nggak kilap kayak banyak HP di harga segini ya. Tetapi dia pakai finishing yang nyaman, kemudian juga udah kuat juga ya. Apalagi depannya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 ya. Dan juga untuk layarnya sendiri gue sempat underestimate karena ngebayangin layar 6,55 inch dengan resolusi HD+, harusnya sih bakalan burem ya. Tetapi ternyata setelah nyampe dan gue lihat sendiri hasilnya bagus dan tajam juga untuk layarnya, jadi nggak ada masalah dengan layarnya. Dan ada satu fitur yang gue suka, yaitu udah dilengkapi dengan NFC yang kadang meskipun nggak setiap hari dipakai tapi handy ya kalau lagi dibutuhin guys. Ya itu sih untuk review dan unboxing kali ini guys. Bukan review sih, tapi quick review. Untuk reviewnya bakal gua upload di video lain yang lebih lengkap ya, termasuk juga hasil kamera, hasil foto, dan juga untuk performa macam-macamnya, gaming yang macam-macam. Dan gua Febian dari channel Kepoin pamit dulu guys. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan seputar Nokia 5.3 bisa sampaikan aja di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys besok.